Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazara Ramandani dari nomor absen 18 kelas 11 MIPA 1. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang sistem pernafasan pada manusia. Makhluk hidup bernafas untuk mengeluarkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Agar proses pernafasan pada manusia dapat berlangsung, dibutuhkan alat-alat pernafasan, diantaranya yaitu yang pertama ada hidung. Hidung merupakan alat pernafasan paling atas dan tempat masuknya udara. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan banyak ditumbuhi oleh rambut-rambut halus. Dengan adanya lendir, air akan diuapkan untuk melaksanakan proses pelembapan udara. Dengan demikian, udara yang masuk ke paru-paru selalu dalam keadaan lembab. Lendir juga dapat menangkap debu maupun partikel-partikel lain yang masuk melalui hidung. Dengan demikian, kotoran yang lain tidak sampai masuk ke paru-paru. Yang kedua ada faring. Faring merupakan perjabangan dua saluran, yaitu kerongkongan dan tenggorokan. Tenggorokan merupakan saluran pernafasan yang terletak di bagian depan, sedangkan kerongkongan merupakan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Laring merupakan kotak suara yang terletak di pangkal tenggorok. Laring tersusun atas tulang rawan yang berupa lempengan dan membentuk struktur cakun. Di bagian atas laring terdapat epiglotis yang akan menutup saat seseorang sedang minum maupun menelan makanan. Katup tersebut berfungsi untuk mencegah makanan masuk ke saluran pernafasan. Pada laring terdapat pita suara yang bergetar jika udara masuk. Katup tersebut berfungsi untuk mencegah masuknya makanan ke saluran pernafasan. Pada laring terdapat pita suara yang bergetar jika udara masuk. Trakea adalah organ pernafasan yang bentuknya seperti tabung besar dengan fungsi untuk menghubungkan paru-paru dengan tenggorokan. Ujung trakea bercabang menjadi dua buah cabang batang tenggorok yang disebut bronkus. Masing-masing cabang masuk ke paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru merupakan organ yang bertugas untuk mengatur udara masuk dan memisahkan oksigen dengan karbon dioksida. Mekanisme pernafasan manusia. Proses pernafasan meliputi dua tahap, yaitu inspirasi dan ekspresi. Inspirasi merupakan proses masuknya udara dari luar ke paru-paru. Sedangkan ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari dalam paru-paru. Ada dua jenis pernafasan. Yang pertama yaitu pernafasan dada. Pernafasan dada adalah pernafasan yang dilakukan dengan bantuan otot antar tulang rusuk atau interkostal. Tahap inspirasi pada pernafasan dada yaitu otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan udara rongga dada menurun, dan udara luar masuk ke paru-paru. Sedangkan ekspirasi pada pernafasan dada yaitu otot antar tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada meningkat, dan udara keluar dari paru-paru. Pernafasan perut adalah jenis pernafasan yang dilakukan dengan memanfaatkan otot perut atau diafragma. Tahap inspirasi pada pernafasan perut yaitu diafragma berkontraksi, posisi diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan udara rongga dada menurun, dan udara luar masuk ke paru-paru. Sedangkan tahap ekspirasi pernafasan perut adalah diafragma berelaksasi, diafragma kembali ke posisi semula yaitu melengkung, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada meningkat, dan udara keluar dari paru-paru. Macam-macam volume udara pernafasan. Yang pertama ada volume tidal. Volume tidal adalah volume udara pernafasan yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi normal. Volume tidal biasanya sekitar 500 ml.
Yang kedua, ada volume residu. Volume residu adalah volume udara pernafasan yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Volume residu normalnya sekitar 1000 ml. Selanjutnya, ada volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi adalah volume udara pernafasan yang dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi normal. Volumenya sekitar 1500 ml. Selain itu, juga ada volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi adalah volume udara pernafasan yang dapat dikeluarkan dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi normal. Biasanya, volume cadangan ekspirasi ini bervolume 1500 ml. Ada juga kapasitas vital. Kapasitas vital adalah jumlah udara maksimal yang dapat dikeluarkan dengan kuat setelah inspirasi maksimum dengan penambahan volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi. Kapasitas total normalnya sekitar 3500 ml. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Yang pertama ada usia. Makin tua seseorang, frekuensi pernafasannya makin kecil. Hal ini disebabkan karena makin berkurangnya kebutuhan energi seseorang. Yang kedua, ada jenis kelamin. Frekuensi pernafasan laki-laki lebih cepat dibandingkan frekuensi pernafasan pada perempuan. Hal ini disebabkan karena laki-laki cenderung memiliki aktivitas lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Yang ketiga, ada suhu tubuh. Kebutuhan energi berbanding lurus dengan suhu tubuh, sehingga makin rendah suhu tubuh, maka frekuensi pernafasannya makin rendah. Sebaliknya, makin tinggi suhu, maka frekuensi pernafasannya semakin besar. Yang keempat, ada posisi tubuh. Posisi tubuh akan berpengaruh terhadap kebutuhan energinya. Contoh, orang yang berbaring mempunyai frekuensi pernafasan yang lebih lamban daripada orang yang berdiri. Hal ini karena posisi tubuh menentukan banyaknya otot dan organ tubuh yang bekerja. Makin banyak otot yang bekerja, maka energi yang diperlukan juga makin banyak. Yang kelima, ada aktivitas. Orang yang melakukan aktivitas fisik yang keras seperti berlari memiliki frekuensi pernafasan yang lebih cepat daripada orang yang bekerja santai atau sedang istirahat. Hal ini karena otot yang bekerja pada orang yang berlari lebih banyak daripada orang yang sedang istirahat. Gangguan sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama yaitu asma. Asma adalah gangguan pernafasan dengan gejala sukar bernafas dan batuk yang disebabkan oleh alergi, psikis, atau penyakit menurun. Yang kedua ada faringitis. Faringitis yaitu peradangan faring yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Yang ketiga ada SARS, yaitu penyakit saluran respirasi akut yang disebabkan oleh virus. Yang keempat ada tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis atau TBC adalah timbulnya bintil-bintil di alveolus akibat infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang kelima ada pneumonia. Pneumonia adalah radang dinding alveoli akibat bakteri atau virus karena alveoli terisi cairan limfa. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.